pagi Bapak Ibu serta teman-teman seperjuangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Susanto Sipahutar SPD, jabatan sebagai guru PPKN ahli pertama di SMP Negeri 1 Sibolga dan merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 115. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat mengikuti seminar laporan aktualisasi ini dengan baik. Yang saya hormati Ibu Herdiana Purba, Esos MSI selaku UI. Yang saya hormati Bapak Jutami MPD selaku coach. Yang saya hormati MPP Agro Nusantara Wilayah Medan selaku penyelenggara Latsar CPNS golongan 3 tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Jogi Pane selaku mentor. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelompok 2 angkatan 115 Latsar CPNS golongan 3 tahun 2020. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dengan judul Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran PKN pada kegiatan belajar mengajar secara daring dan luring di kelas 81 SMP Negeri 1 Sibolga. Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 5 kegiatan, di mana setiap kegiatan itu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan kegiatan, dan semuanya itu telah selesai dilaksanakan mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 28 November 2020. Bagaimana praktiknya? Mari kita saksikan video berikut ini. Kegiatan pertama yaitu melaksanakan pembelajaran PKN dengan menggunakan media gambar. Dokumentasi tahapan-tahapan kegiatan telah saya rangkum dalam bentuk foto dan kemudian saya jadikan sebuah video, dan mari kita lihat tayangannya. Seluruh kegiatan pada proses habituasi telah dilaksanakan. Pada kegiatan pertama terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, saya telah meminta izin kepada kepala sekolah tentang penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran PKN. Tahapan yang kedua, saya telah menyusun RPP yang berisi materi PKN. Pada tahapan yang ketiga, saya telah memperoleh gambar-gambar dari internet terkait materi yang akan diajarkan. Pada tahapan yang keempat, saya telah membuat gambar dalam bentuk Word, kemudian mencetaknya. Pada tahapan yang kelima, saya telah melaksanakan pembelajaran PKN dengan menggunakan media gambar, baik secara daring maupun secara luring. Kegiatan kedua dengan nama kegiatan melaksanakan pembelajaran PKN dengan menggunakan media PowerPoint. Bagaimana pelaksanaannya? Kembali kita simak video berikut ini. Kegiatan 2 dimulai dengan saya telah meminta izin kepada kepala sekolah tentang penggunaan media pembelajaran berupa PowerPoint dalam pembelajaran PKN. Pada tahapan yang kedua, saya telah memperoleh bimbingan dari mentor. Dan tahapan yang ketiga, saya telah menyusun RPP yang berisi materi PKN. Pada tahapan yang keempat, saya telah memperoleh bahan berupa materi pembelajaran dari buku dan internet. Kemudian, saya telah membuat media pembelajaran PKN berupa PowerPoint. Sedangkan tahapan yang terakhir, saya telah melaksanakan pembelajaran PKN dengan menggunakan media PowerPoint, baik secara daring maupun secara luring. Proses pembuatan daripada undang-undang dasar, ya kan? Undang-undang dasar kita itu sebenarnya jauh. Kegiatan ketiga dengan nama kegiatan melaksanakan kegiatan pembelajaran PKN dengan menggunakan media video. Bagaimana praktiknya? Kita juga simak kembali tayangan berikut ini. Pada kegiatan 3 ini, tahapan kegiatan dimulai dari saya telah meminta izin kepada kepala sekolah tentang penggunaan media pembelajaran berupa video. Kemudian dilanjutkan dengan
saya telah menyusun RPP yang berisi materi PKN. Setelah itu, saya telah mempersiapkan alat dan bahan seperti laptop, kamera handphone, tripod, dan lain-lain. Sekaligus, saya juga telah menyusun skenario video pembelajaran. Pada tahapan berikutnya, saya juga telah melakukan syuting video pembelajaran, yaitu Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Presiden. Tahapan yang keenam, saya telah melakukan pengeditan video pembelajaran. Tahapan yang terakhir yaitu saya telah melaksanakan pembelajaran menggunakan media video, baik secara daring maupun secara luring. Sekarang kita masuk di kegiatan yang keempat, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran PKN dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis web. Nah, untuk menyimaknya, kita juga kembali saksikan tayangan berikut ini. Kegiatan dimulai dengan tahapan saya telah meminta izin kepada kepala sekolah terkait penggunaan multimedia interaktif berbasis web dalam proses pembelajaran PKN. Pada tahapan yang kedua, saya telah menyusun RPP sesuai materi yang diajarkan. Tahapan yang ketiga, saya telah menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pada tahapan yang keempat, saya telah menonton video tutorial pembuatan multimedia interaktif berbasis web. Pada tahapan yang kelima, saya telah membuat multimedia interaktif berbasis web sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Pada tahapan yang keenam, saya telah melaksanakan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif berbasis web, baik secara daring maupun secara luring. Sedangkan untuk kegiatan yang kelima, adapun nama kegiatannya yaitu melaksanakan penilaian bulanan peserta didik dengan menggunakan Google Form. Pada kegiatan 5 diawali dengan tahapan kegiatan yang pertama, saya telah meminta izin kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan penilaian bulanan dengan menggunakan Google Form. Tahapan yang kedua, saya telah mempersiapkan alat dan bahan seperti laptop dan buku PKN. Kemudian pada tahapan yang ketiga, saya telah menyusun soal penilaian bulanan dalam bentuk Word. Pada tahapan yang keempat, saya telah membuat soal dalam bentuk Google Form. Pada tahapan yang terakhir, saya telah melaksanakan penilaian bulanan peserta didik dengan menggunakan Google Form. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang terdapat dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan, yakni yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, etika publik, yang ketiga, komitmen mutu, serta yang keempat adalah pelayanan publik. Berikut saya sajikan video testimoni dari mentor terkait proses pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS di SMP Negeri 1 Sibolga. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Nama saya Jogi Pane, SPD. Saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMP Negeri 1 Sibolga. Dalam hal ini bertindak sebagai mentor atas nama Rudi Susanto Sipahutar, SPD, pada pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2020. Saudara Rudi Susanto Sipahutar telah melaksanakan proses aktualisasi dan habituasi dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 2 Desember tahun 2020 di SMP Negeri 1 Sibolga. Demikianlah presentasi laporan aktualisasi yang bisa saya sajikan. Saya mohon maaf atas kata-kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian serta teman-teman. Saya juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya profesionalisme ASN di dalam diri saya. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.
Salam sehat. Horas.